Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PNS dan P3K. Yang pertama-tama tentang PNS, yaitu Pegawai Negeri Sipil. Apa itu PNS? Mari kita akan bedah satu persatu. Yang pertama dari PNS. PNS merupakan bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang telah diangkat secara tetap dan berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya. Sebagai penopang pemerintahan suatu negara, berperan menciptakan sistem pada suatu negara dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. PNS seringkali merujuk pada pegawai pemerintahan yang bekerja dalam tingkatan koordinasi pusat, baik kementerian maupun lembaga pemerintah pusat lainnya. Meskipun terdapat pula PNS pada tingkat pemerintahan daerah, teman-teman harus tahu bahwa tujuan utama semua instansi pemerintah adalah mendorong kebijakan politik yang pro rakyat agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, yang keren, PNS juga bisa ikut merencanakan dan mencanangkan suatu kebijakan politik loh. Tapi nggak cuma itu, PNS juga harus menjalankan dan mendayagunakan kebijakan tersebut demi kepentingan rakyat. Teman-teman bisa lihat bentuk lain PNS dalam berbagai bidang seperti tata usaha, teknik, dan berbagai bidang sistem ketatanegaraan lainnya. Yang teman-teman wajib tahu juga nih, Badan Kepegawaian Negara atau BKN merilis data statistik PNS di Indonesia. Disebutkan jumlah PNS per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 4.185.503 dengan rincian 939.236 PNS bertugas di instansi pusat atau sebanyak 22,44% dan 3.246.267 PNS bertugas di instansi daerah atau sebanyak 77,56%. Nah, untuk menjadi seorang PNS, teman-teman bisa mendaftar melalui jalur penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang dilakukan secara serentak oleh kementerian dan lembaga pemerintahan yang memerlukan pegawai baru. Selain mengikuti tes CPNS, setelah lulus kuliah nanti, teman-teman juga bisa menjadi PNS lewat jalur pendidikan. Nah, teman-teman bisa langsung bergabung dengan 19 sekolah kedinasan milik kementerian dan lembaga negara setelah lulus SMA nanti. Salah satu sekolah kedinasan yang tinggi peminatnya adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saat lulus dari IPDN, nantinya teman-teman akan diangkat menjadi PNS dengan golongan 3B. Meski ada beberapa perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian atau lembaga negara, tapi nggak semua bisa mengantarkan teman-teman langsung menjadi PNS ya. Jika teman-teman ingin menjadi PNS, terdapat beberapa syarat yang harus dilalui dan diketahui. Selain syarat-syarat administrasi dan pendidikan minimum, seorang pegawai pemerintah tentu harus bebas dari narkoba dan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum. Belakangan, pendaftaran sebagai PNS dilakukan secara online, diintegrasikan di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Teman-teman juga harus mengikuti beberapa tes, yakni tes administrasi, seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Selanjutnya, jika lulus, teman-teman akan melewati seleksi kompetensi bidang, yaitu SKB. Nah, itu dia teman-teman untuk sekilas teman-teman mengetahui tentang apa itu PNS. Sekarang, kita akan melihat atau kita akan membedah apa itu P3K. Nah,
P3K adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen pegawai negeri sipil atau PNS. Pada umumnya, P3K ditempatkan untuk mengisi kebutuhan pegawai dalam sejumlah jabatan atau posisi tertentu di lingkungan pemerintah. Konsep P3K diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, kemungkinan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit. Beberapa karakteristik umum P3K melibatkan penugasan dengan kontrak kerja yang memiliki batas waktu tertentu. Walaupun ada varian-variannya, tugas dan fungsi P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban. Secara umum, P3K dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di instansi pemerintah dan tugas serta fungsi mereka dapat mencakup 1. Melaksanakan tugas pekerjaan rutin. P3K dipekerjakan untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang sesuai dengan bidang atau spesifikasi pekerjaan yang diakui oleh pemerintah. Tugas ini dapat berkisar dari administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga bidang-bidang lainnya, sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Kedua, mendukung program dan proyek pemerintah. P3K seringkali ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah di berbagai sektor. Mereka dapat terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari survei dan analisis hingga melaksanakan program atau kegiatan lapangan. Yang ketiga, menjalankan tugas khusus. Beberapa P3K mungkin dipekerjakan untuk menangani tugas atau proyek khusus yang membutuhkan keahlian tertentu. Mereka dapat diangkat untuk sementara waktu guna menyelesaikan pekerjaan tertentu sesuai dengan kontrak kerja mereka. Yang keempat, memberikan pelayanan publik. P3K yang bekerja di sektor pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, dapat bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ini termasuk pelayanan medis, pendidikan, atau layanan sosial, tergantung pada bidang pekerjaan mereka. Yang kelima, melibatkan diri dalam pengembangan profesional. Sebagai besar, P3K diharapkan untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka di bidang pekerjaan masing-masing. Hal ini dapat mencakup pelatihan dan pengembangan profesional guna meningkatkan kompetensi mereka. Nah, tugas dan fungsi P3K dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan dari masing-masing instansi pemerintah yang mempekerjakan mereka. Oleh karena itu, rincian tugas dan tanggung jawab sebaliknya diklarifikasi dalam kontrak kerja atau peraturan yang berlaku di wilayah atau negara tempat P3K tersebut bekerja. Nah, untuk perbedaan P3K dan PNS di sini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS adalah dua bentuk status pegawai di sektor pemerintahan. Tetapi ada beberapa perbedaan signifikan antara keduanya. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara P3K dan PNS. Yang pertama, proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen P3K dapat lebih fleksibel dan dapat melibatkan proses seleksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan PNS. Seleksi P3K dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah dan dapat melibatkan berbagai cara, seperti wawancara atau penilaian keterampilan. Sedangkan untuk PNS, proses rekrutmen dan seleksi PNS lebih formal dan cenderung lebih kompleks. Biasanya melibatkan ujian tertulis, ujian psikotes, dan proses seleksi yang lebih panjang. Status dan perjanjian kerja. P3K, pegawai P3K dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja dengan batas waktu tertentu.
Status P3K bersifat kontraktual dan tidak menjamin kestabilan pekerjaan setelah kontrak berakhir. Untuk PNS, PNS memiliki status kepegawaian yang lebih permanen. Mereka diangkat sebagai abdi negara dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. PNS memiliki jaminan kestabilan pekerjaan dan berhak atas berbagai tunjangan dan fasilitas lainnya. Nah, itu dia teman-teman untuk perbedaan P3K dan PNS. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan wawasan untuk teman-teman semuanya yang akan mendaftar untuk menjadi CASN tahun 2024 ini. Sampai jumpa kembali. I'm marveling